Mulai berasa ya sepinya udah Bener, akhir-akhir bener ini. banget. Bener banget. Nah, teman-teman kosan gue udah pada pulang kampung semua, udah Pastinya bulan Iya, puasa. pulang kampung semua ya. Iya, ngumpul sama keluarganya. Lu sendiri tuh? Ya sendiri Itu di lah. kosan. Iyalah. Kali ya Mas Arno ya. Iya kali ya maksudnya. Nggak ada yang tahu ya. Sama temennya mungkin. Iya. Iya bener banget. Tapi nih daripada kita sepi-sepian kayak gini ya, daripada nanti udah puasa makin lesu, aku ada kedatangan narasumber yang menarik banget nih. Siapa tuh, Kak? Wah, itu salah satu dosen dari Universitas Tamanjaya juga. Makanya nih pas banget sama apa yang lagi kita resahin gitu ya. Bener banget. Rasa kesepian, udah mulai akhir-akhir lebaran apa udah mepet lebaran ya, udah mulai banyak yang mudik. Kalian tim Iya. mudik apa enggak nih? Enggak. Enggak ya? Kamu Jakarta. masih Betawi ya? Iya. Sini nggak mudik. Nah, tapi kan ngerasa nih mulai ya udah mulai sepi segala macamnya. Nah, sobat utama dan teman-teman, kita langsung panggil aja nih narasumber yang pas banget untuk topik kita kali ini. Ya, Silakan boleh. masuk, Bu Silakan, Win. Mari Ibu duduk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat Makasih banyak udah disempetin waktunya. Silakan Ibu. Wah, ini kayaknya anak rantau semua ini ya. Iya, nggak rantau tapi merasa ditinggalkan yang teman-teman yang tadinya biasanya bukber bareng gitu ya. Iya. Sekarang udah mulai diajakin bukber tuh udah ada yang di kampung segala macem, jadi makin Jadi berasa kesepian. sepinya. Iya. Yang tidak anak rantau, tetapi ditinggal di teman yang merantau. Iya, Bener bener banget. banget. Jadi sepi. Jadi sepi. Ibu gimana tadi perjalanannya, Aman? Alhamdulillah, perjalanan lancar, tidak terkendala apapun, Alhamdulillah. karena kita harus selalu positive thinking Betul. dengan keyakinan kita bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi kita. Kesibukannya lagi apa aja nih, Bos? Ini kan mahasiswa sedang libur semester, jadi kesibukan kita sebagai struktural dan dosen, kebetulan Ibu kan sekretaris program studi, jadi kesibukan kita di prodi itu menyusun jadwal, tadinya setelah mengentry nilai, kemudian sekarang kita menyusun surat tugas dan banyak lagi lah, apalagi ini menyambut semester genap. Kalau semester genap itu kan pasti ada yang namanya sidang skripsi, ya kan? Nah, Betul. proses sebelum sidang skripsi itu adalah mahasiswa mengerjakan atau menyusun skripsi. Betul banget. Jadi prosesnya betul banget. seperti itu sekarang. Kalian gimana? Kebetulan aku nih Bu lagi proses mau nyusun skripsi. Oh, Doain ya Bu iya, biar lancar. ya, semoga lancar semuanya urusan kalian ya. Amin. Nah dengar-dengar kan Ibu anaknya merantau juga ya Bu ya Iya. katanya. Mhm. Nah ini sesuai nih sama Ai. Aku kan teman-teman gue kan udah pada pulang kampung kan, aku sendirian gitu, nggak ada teman buat buka, nggak ada keluarga juga. Nah, gimana ya Bu caranya biar aku tuh tetap ngerasain kebersamaan gitu di bulan puasa ini tanpa ada kerabat, teman-teman gitu. Sedih banget ya. Iya sedih banget tuh. Kamu, saya itu sama aja. Walau saya sudah menikah, kamu belum. Belum. Jangan ya kan? Tapi kita kesepian ya. Iya. Oke, baik. Saya itu dua kesepian. Yang pertama ditinggal anak, kemudian saya ini anak rantau. Jadi saya itu asli orang Sumatera Utara, Medan. Nah, saya meninggalkan keluarga saya di Medan dan saya di sini bersama suami saya, gitu kan. Terus di sini saya punya anak saya semua pesantren. Waduh. Tiga-tiganya mondok gitu. Jadi udah deh berlapis-lapis. Ya, bagaimana cara kita mengatasi kesepian itu, apalagi menjelang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh keberkahan. Betul Iya, banget. betul banget. Iya, di sini kita pertarungkan segala ibadah ya. Yang kita tinggikan itu adalah ibadah kita. Karena yang dinilai sama Allah itu nilai ibadah kita. Karena Allah berpesan, sholat itu untuk kamu, tapi puasa kamu untuk saya, kata Allah. Jadi di situ kita harus berusaha bagaimana cara kita bisa menaikkan atau meninggikan ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi Bu, gimana Bu, ketakwaan itu kan harus diiringi dengan hati yang
tenang. Iya. Betul. Tetapi hati saya kok deg-degan, kesepian, sedih, Bu. Hmm. Ya kan, homesick istilahnya ya Hmm. kan. Kesedihan, tidak fokus. Gimana Bu ini saya, Bu? Begitu. Nah, cara mengatasinya untuk diri saya pribadi, saya itu yang menginisiatif keluarga saya. Ayo kita buat grup keluarga. Pasti semua punya kan? Iya. Grup Punya. keluarga di WA ada kan? Iya. Nah, kalau anak rantau harus punya itu. Yang nggak anak rantau aja ada. Iya kan? Iya. Ya, kita harus punya grup keluarga di WA atau di manalah begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang masih lajang dan gadis-gadis ini, setidaknya sering menghubungi orang tua kalau masih ada. Ya, kalau masih punya ayah dan ibu, dihubungi mereka. Kalau misalnya kita merasa bukan orang tua yang ninggali, tapi teman-teman, gitu, hubungi aja teman kita. Kan sekarang zaman digital ya, teknologinya, gadgetnya canggih ya. Ya kita bisa menghubungi mereka dengan segala upaya kita. Karena kan segala sesuatu itu kita yang mengupayakan. Bagaimana cara kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Ya jangan kita mau dikalahkan oleh apa? Nafsu kita, nafsu sedih, nafsu kepingin happy, nafsu kepingin meninggalkan ibadah, itu nafsu semua. Nafsu yang menguasai kita. Makanya nanti dalam bulan Ramadan itu di puasa itu yang mengalahkan kita nanti itu adalah hawa nafsu. Begitu caranya. Jadi begitu inisiatif Ibu adalah kita membuat apa tadi Ibu bilang? Grup WA, terus sering-sering menghubungi kedua orang tua kalau ada. Kalau kita kesepian karena teman, hubungilah teman kita. Tetapi kalau kepada orang tua kita bisa melimpahkan segala hal kepada kedua orang tua, tapi kalau sama teman jangan. Hanya sebatas karena kita itu lebih banyak privasinya. Nah, seperti jangan semuanya mau kita tumpahkan. Nah, kemudian yang ketiga apa setelah itu? Kalau kalian masih punya ibu, sering-sering minta resep masakan ibu. Iya. Ya, sama teman juga. Linda, kamu dulu pernah deh masak brownies gitu ya. Tolong dong resepnya, aku mau deh untuk buka puasa yang manis-manis gitu kan. Boleh. Ya mungkin begitu caranya ya untuk kita tetap standby, jangan homesick ya, tetap senang, happy begitu dalam menjalankan ibadah puasa ini. Karena untuk menjalankan ibadah puasa yang perlu kita perhatikan pertama itu memang ketenangan. Betul. Karena di dalam jiwa yang tenang itu bisa menyehatkan badan. Kalau jiwa kita tidak tenang, kelihatan fisiknya sehat tetapi sebenarnya hancur, tidak. Makanya pernah kalian melihat dia badannya sering sakit-sakitan. Padahal kalau kita lihat badannya bagus, tapi sering sakit-sakitan. Kenapa? Karena hatinya sakit. Hatinya tidak bahagia, tidak tenang. Jadi satu-satunya untuk menenangkan hati, yang pertama itu Ibu sarankan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah mungkin saya mau nanya Bu, di bulan Ramadan ini kan pasti kan pola makan gak beratur ya, ya nggak sih? Iya, Apalagi misalnya kayak ayang di kos, makanya misalnya mie instan gitu, apa yang instan gitu yang nggak bernutrisi. Nah, gimana sih Bu kalau caranya ngatur pola makan yang bernutrisi dan bergizi pada bulan Ramadan ini? Nah, ini nih masalah makanan ini. Ibu tidak berani mengatakan jangan makan mie instan, jangan makan ini, jangan makan itu. Soalnya anak ibu di pondok pesantren sering makan mie instan. Tapi badannya sehat walafiat. Yang penting positive thinking aja sama makanan. Ya. Jangan dibeli dibeli atau diambil dengan cara yang tidak baik. Kalau tidak baik sudah berarti haram, ya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah mie instan itu sehat, Bu? Ya, kalau ditanya secara ilmu kedokterannya mereka katakan tidak sehat. Tidak sehat. Ya, tidak sehat. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan itu yang perlu kita hindari. Nah, untuk cowok-cowok nih, untuk cowok-cowok ini kan sering minum teh, kopi, minuman kemasan. Ya, udah tahu itu. Nah, itu dihindari. Karena itu mengandung menciptakan dehidrasi yang tinggi sehingga kita mudah haus. Kalau kita bekerja, kalau mudah haus cepat capek. Akhirnya diam-diam sembunyi. Minum air wudhu. Minum air wudhu ya. Apalagi
Ada lagi nih si Rehan, apalagi kan suka mau nanya apa ibadah ya Han ya ibadah, katanya. Kayak misalkan kita kalau misalnya ngerantau nih, kadang-kadang tuh suka lupa bangun gitu, akhirnya nggak sahur. Gimana sih caranya biar kita tepat waktu gitu Iya, pas begini lah. ibadahnya? Nah, tadi kan pertanyaan dari anak ibu yang ini bagus makanan ya. Ternyata makanan itu mempengaruhi ibadah kita. Oh. Iya, makanan itu mempengaruhi ibadah kita. Nah, tadi ibu katakan jangan banyak minum yang Pengawet. Iya, yang mengandung kafein. Kemudian jangan suka makanan kalau dalam bulan Ramadan ini jangan banyak makanan yang goreng-goreng. Tapi itu yang paling enak. Yang paling enak ya. Goreng, Cari ya Bu ya. Risol. enak kan? Betul banget. Nah, kemudian jangan banyak makan makanan yang mengandung gula. Ya, mengandung gula. Kenapa tuh Bu? Gula itu bisa membuat kita cepat haus juga, sama seperti kafein tadi. Kalau kafein selain haus, dia membuat kita mudah letih, mudah lelah. Makanya orang yang suka merokok, kemudian suka minum kopi, kemudian suka minum teh, ya, itu dia mudah capek, mudah lelah. Nah, mereka itu jarang puasanya full. Iya. Sering saya melihat mereka tuh puasanya tidak full. Nanti pukul 4 sore buka puasa. Alhamdulillah pukul 4. Ini pukul 10 udah buka puasa, ya. Jadi coba kita hindari makanan-makanan seperti itu. Kalau kita bisa menghindari makanan-makanan yang seperti itu, insya Allah itu mempengaruhi ibadah kita. Kalau kita tidak kekenyangan, kan ada orang yang gendut tapi perutnya tidak buncit. Ada orang yang tidak gendut tapi perutnya buncit. Bener Bu. Kenapa tuh Lemaknya Bu? di dalam perut semua. Nah, kayak kita ini kan gemuk tapi nggak buncit perutnya. Nah, ini kur cantik badannya, ya. Alhamdulillah. Dia gemuk tapi nggak buncit. Nah, seperti itu. Untuk menghindari yang namanya lemak begitu ya. Karena kita mengatakan, oh jangan makan. Ibu juga nggak bisa berkata seperti itu karena setiap hari itu dikonsumsi, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu doyan yang namanya makanan-makanan yang berminyak, mengandung gula. Nah, kemudian roti-roti yang mengandung fermentasi ya, fermentasi seperti kue, roti yang mengandung ragi lah, itu coba kita hindari untuk makanan-makanan di dalam bulan Ramadan seperti itu ya, Nak ya. Nah, dengan kita memakan makanan yang seperti itu, tapi ingat ya dalam tanda petik ya, Ibu dari awal sudah mengatakan bukan itu asbabnya semuanya. Asbab semuanya adalah makanan yang kita makan itu harus baik. Baik dalam arti cara kita mendapatkannya. Insya Allah itu semua berkah. Karena makanan yang sehat, misalnya kamu makan spaghetti atau daging atau makanan yang sultan begitu, tapi didapatkan tidak dengan cara keberkahan. Bagaimana amal ibadah mau diterima Allah? Betul. Tapi kalau kamu makan makanan satu piring mie instan, tapi kalau didapati dengan cara berkah, insya Allah itu akan menjadi pusat keberkahan dalam ibadah kamu berpuasa seperti ini. Jadi pokok pangkal dalam Islam itu apa? Makanan yang didapatkan dengan cara berkah. Dengan cara berkah, diridhoi Allah. Nah, ini saya minum misalnya, tidak berkah karena tidak izin. Padahal ini misalnya bergizi tinggi. Bukan itu mempengaruhi sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi amal-amalan ibadah yang kita kerjakan tadi dapat mempengaruhi juga kepada kehidupan kita semua. Maksudnya ke seluruh tubuh kita ini. Baik dari gerak langkah kita, baik dari segi ucapan kita, baik dari perasaan kita. Karena di bulan suci Ramadan ini ya, lapar itu mungkin bisa ditahan. Tetapi yang namanya mengendalikan hawa nafsu itu susah ditahan. Untuk tidak sirik, untuk tidak iri, untuk tidak bergosip, untuk tidak merasa paling hebat, untuk tidak merasa paling cantik, tidak merasa paling ganteng, itu susah. Karena itu memang sifat manusia. Karena itulah dibuat Allah ada puasa bulan Ramadan sebagai cara Allah menyayangi kita. Sebagai cara Allah menyayangi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Di dalam bulan Ramadan semua setan itu
diborgol oleh Allah. Yang tinggal manusia-manusia yang sudah banyak setan. Yang tinggal manusia yang sudah jadi kesetan. Nah, tapi berusaha untuk melawan melawannya. Ya, apalagi kalian ini anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan egoisnya lebih tinggi. Iya. Kalau kayak ibu ini, kalau dulu masih sebaya kalian mungkin sama. Ya, harus begini, aku harus begini, harus dapat yang lebih baik. Aku ini orang is the best pokoknya ya. Aku punya ini, punya itu. Begitu jiwa anak muda. Tapi kalau udah jiwa seperti ibu, sudahlah. Memang beginilah takdirnya kehidupan ini. Jalani semua dengan ridho, dengan ikhlas. Jadi ibu ajarkan kepada kalian untuk sikap tawaduk, rendah hati. Kemudian harus sabar. Nah, dengan cara apa tadi? Dengan cara makan makanan yang diberkahi oleh Allah. bukan makanan yang bergizi tetapi tidak Iya, betul. diberkahi. Berarti harus dua-duanya ya Bu, bergizi dan diberkahi juga. Bisa, tetapi kadang-kadang untuk bergizi orang susah belum Betul. tentu bisa Iya. mendapatkan makanan yang bergizi. Mereka bisa beli beras 1 liter aja udah syukur alhamdulillah. Kadang seliter itu bisa dibuat untuk dua hari, padahal anaknya ada 5 misalnya. Kalau kita buang-buang nasi, Aduh, jangan iya sampai kan, ya, Bu, ya. makan di sana nggak habis, makan di sana nggak habis begitu ya. Jadi buang-buang nasi itu juga tidak baik, buang-buang makanan juga tidak baik, seperti itu. Iya kan, waktu itu teman aku ada cerita-cerita juga nih Bu, kan Iya. dia ngerantau juga, tapi pengen juga berbagi, kayak kan suka banyak tuh ya Bu di pinggir jalan yang takjil on the road atau apa itu yang Iya, bagi-bagi sahur on the road, itu. sahur on the road. Nah itu sahur juga ada. Tapi kalau dia kan kosan nih Bu, uangnya aja terbatas gitu ya. Iya gitu. Pas-pasan. Nah cara tetap bisa untuk berbaginya itu gimana sih Bu? Atau ada amalan tersendiri? Kayak gak harus bagi berupa barang atau kayak gimana tuh Bu? Iya. Sebenarnya untuk kita menuju kepada kebaikan, tidak harus kita memiliki segalanya. Kita memberikan sesuatu kepada orang, jangan tunggu kita mempunyai sesuatu itu, ya. Dan kita memberikan sesuatu kepada orang tidak harus berupa materi atau berupa yang kita sebut dengan uang atau makanan, tidak, ya, tidak. Nah makanya ibu feedback lagi ya. Kenapa kita harus sahur? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita harus sahur? Disunahkan sahur, disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Kenapa tuh Bu? Karena di dalam sahur, di dalam sunnah itu ada keberkahan, ada rahmat dari Allah. Ya, orang yang menyegerakan berbuka atau orang yang memaksakan diri dia untuk sahur. Sahur yang terbaik itu pun kan sahur di menjelang imsak, itu yang terbaik. Sahur yang terbaik itu adalah sahur menjelang imsak. Bukan begini, misalnya kamu nggak tidur-tidur, nggak ngantuk, tiba-tiba kamu jam 1 sahur. Bukan begitu sahurnya. Bukan ya? Iya. Sahur itu, sebaik-baik sahur itu kamu sempat tertidur. Sempat tertidur sebaik-baik sahur. Tetapi bukan berarti kamu tidak, misalnya saya nggak ngantuk-ngantuk Bu sampai pagi, ya nggak apa-apa juga, karena itu kan memang udah kondisi kita begitu ya. Nah ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kita tidak mempunyainya. Nah dari keberkahan sahur dan keberkahan berbuka puasa tadi ya. Nah, apakah kita berbuka puasa itu harus kita makan semuanya? Tidak kan? Apakah kita sahur itu harus makan daging? Rasulullah mengajarkan kita berbuka puasa dengan sebutir buah kurma. Hemat tidak itu? Hemat. Berarti di situ kita diajarkan untuk berbagi kepada orang lain tidak harus mewah. Betul. Ya, kamu punya kurma yang selalu kamu simpan di dalam tas. Kamu misalnya kepengen aku ingin berbagi, tetapi aku saat ini sedang ada di dalam busway misalnya, atau kamu misalnya di atas motor, tidak ada salahnya dong kamu berbagi Betul. Iya, betul. sebutir kurma dengan kiri kananmu.
dengan siapapun. Nanti dicoba deh Bu ya sekalian pulang karena ini kayaknya udah mepet-mepet Bener. azan juga. Kayak ada suara beduk gitu ya. Oh ya begitu ya. Iya, Masya Allah. nggak berasa ya Bu kita ngobrolnya. Nggak berasa ngobrolnya. Iya iya. Udah mulai azan. Boleh Bu dipimpin mungkin kita berdoa berbuka puasa Iya. bareng-bareng. Baik, kalau untuk berbuka puasa di Indonesia ini yang sering adalah berbuka puasa secara umum itu ada dua doa. Doa berbuka puasa kita baca doa yang sering. Kalau doa yang sering, kamu sering baca doa yang mana? Allahumma barik. Allah itu hadis riwayat Muslim. Iya. Ya, kita baca Allahumma lakasubtu. Baik. Kayaknya kalau untuk memimpin doa itu Laki-laki. Boleh Pak Ustadz. Iya, silakan. Sebelum kita buka baca doa dulu kali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasubtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan Ibu. Silakan, Ibu. Dinikmati, boleh. Iya. Aku izin closing sebentar ya Bu, dilanjut aja nggak apa-apa. Oke, sobat utama, gimana nih, seru banget kan episode kita kali ini? Pastinya nanti akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi. Jadi sobat utama jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan like, komen di bawah ini. Kira-kira episode apa lagi nih yang menarik untuk selanjutnya? Jangan lupa juga untuk pantengin Instagram kita di @utamajagakarsa_official karena kita masih membuka penerimaan mahasiswa baru dan dapatkan potongan biaya kuliah hingga Rp2.500.000. Selain itu, kita juga ada program beasiswa loh, keren banget kan? Jadi follow dan subscribe YouTube kita ya. Oke, makasih banyak ya Ibu. Ya, Makasih banyak terima kasih. udah nyempetin waktu untuk Ya, datang. sama-sama. Semoga nanti Semoga Ramadan pada tahun ini bisa kita jalankan dengan baik ya. Amin. Tambah Amin, ya Allah. amalan-amalan kita juga semakin baik. Amin. Hablum minan nas, hablum minallahnya harus lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Ibu dinikmati. Dadah sobat utama. Dadah. Dadah.